oleh Al-Habib Dr. Salim Sayyid Al-Jubri. Untuk itu kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Siang hari ini kita dipertemukan di Islamic Center ya, atau PPME Al-Ikhlas Amsterdam. Saya teringat beberapa tahun yang lalu saya sempat juga hadir di sini bersama Dr. Jazuli Juwaini. Wajah-wajah atau jumlah yang hadir saya melihat hampir mirip lah. Tidak berubah, termasuk bertahan, tapi saya melihat wajah-wajah ada yang dari Amsterdam, dari paham semua bahasa Indonesia yang hadir, yang dari negara-negara tetangga kita, Suriname, bahasa Jawa bisa, bahasa Jawa ya, sedikit. Oke, sebab pernah juga di beberapa tempat orang tersenyum 2 kali. Jadi yang hadir itu ketawanya atau sebagian 2 kali. Ketika kita tanya, tadi kamu tertawa apa? Paham? Enggak paham. Terus, tapi karena orang tertawa semua, saya ikut tertawa juga. Nah, ketika dijelaskan, nah, dia tertawa lagi. Jadi tertawanya 2 kali. Masya Allah, tadi yang kita dengar dari Ketua PPMI yang baru, Hasanul Hasibuan, dan saya didampingi dalam perjalanan ini dengan istri, juga dengan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Dr. Jazuli Juwaini, beserta keluarga, dan juga dengan Dr. Sukamta juga ikut mendampingi kita dalam perjalanan ini, juga anak Saudara Yanuar. Rombongan kita ada kurang lebih 10 orang ya? 10 orang. Saya tidak ada tema yang ingin saya sampaikan, tapi yang ingin saya sampaikan ini sesuatu yang terlintas saja di hati. Hidup ini sangat singkat sekali hidup di dunia. Mungkin masing-masing kita merasa 20-30 tahun begitu cepat. Tidak terasa usia udah 50, 60, bahkan ada yang sudah 70 tahun. Ada satu penulis, dia usia 70 tahun ditanya, apa gerangan kata-kata yang indah selain Quran dan Sunnah? Yang indah itu apa dari yang kamu baca selama 70 tahun itu, selain kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, saya banggakan, dia mengatakan yang indah itu adalah ungkapan yang demikian. Coba didengarkan ya, supaya kita tahu bahwa ada kata-kata simple tapi tidak akan kita lupakan dalam kehidupan kita. Dia katakan capeknya ibadah, inna masyaqqata ta'ati zahabat wa baqiya sawabuha. Capeknya ibadah itu, apakah sholat 5 waktu, puasa, dan itu hilang semua capeknya. Yang tercatat adalah pahalanya di sisi Allah, insya Allah. Yang kedua adalah inna ladzatal ma'asi zahabat. Kalau seseorang berbuat maksiat, apakah maksiat mata, maksiat apa saja, kenikmatan itu akan hilang juga. Yang tercatat adalah sanksi dan iqabnya kelak di hari kemudian. Kemudian dia katakan wa mudda yadaika fi dhulumatil layal. Ketika suasana hening di malam hari, angkat tanganmu, katakan ya Rabb. Nah ini, wahai Tuhanku, wahai Allah, ma tawabatid dunya illa bizikri. Dunia ini tidak indah
kecuali seseorang yang diberikan taufik dan hidayahnya berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Walal akhirah illa bi'afwik. Dan akhirat pun tidak indah kecuali seseorang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walal jannah illa biru'yatik. Dan surga pun tidak indah walaupun sudah masuk surga, kecuali seseorang diberikan karunia untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, safih wasami. Maafkan kesalahan orang lain, jangan taruh di hati. Fa innana wa hum rahilun, kita dan mereka akan meninggalkan dunia yang fana ini. Nah, kemudian ditutup dengan kata-kata yang juga sangat indah, wala tastasghir hasanatan fa innaka la tadri bi ayyi hasanatin tudkhilukal jannah. Jangan menyepelekan amal yang kecil. Karena ada manusia itu melihat yang besar-besar, berangkat ibadah haji, umrah, yang besar-besar. Yang kecil disepelekan. Jangan menyepelekan amal yang kecil. Fa innaka la tadri, engkau tidak tahu dengan amal apa yang kau membuat kamu masuk surga. Contoh apa yang kecil? Ngambilkan sandal untuk orang tua itu amal kecil kan? Orang ibu-ibu atau bapak-bapak cari sandalnya bingung, matanya rabun, kita ambilkan, kita pakaikan. Kecil, tapi itu mungkin yang buat masuk surga. Jangan menyepelekan amal yang kecil. Sehingga yang pertama dalam kehidupan kita ini, paling bagus kita mengenal siapa pencipta kita. Siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang mengenal Allah tapi tidak punya akhlak, tidak punya budi pekerti. Bagaimana dia merasa dia yang paling hebat, dia merasa uangnya banyak, dia bisa mengatur segala-galanya. Muncul sifat-sifat yang takabur di hatinya. Jadi orang kalau bangga sama dirinya, sebetulnya orang itu orang kecil. Orang yang bangga dengan dirinya, orang kecil, seperti burung yang terbang ke atas semakin tinggi, dianggap dia hebat, ternyata dia semakin kecil. Bukan begitu? Coba lihat burung, semakin tinggi dia, wah hebat dia. Ternyata dia semakin kecil lagi, itu bukan hebat. Ada seorang guru, dia mengatakan pada muridnya yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tusturi, hidup di abad ke-200 Hijriah, meninggal di tahun 282 Hijriah. Bayangkan kita ini, memori kita di bawah 4 tahun tidak ingat. Tapi tokoh ini ketika usia 3 tahun dia ingat. Ketika si guru itu dan langsung paman dia membangunkan dia di malam hari. Nah, dia bangunlah, si anak ini bangun, dia ikut hadir di sholat dengan pamannya. Nah, pamannya mengatakan, sudahlah kamu istirahat. Karena dengan anak usia 3 tahun dia terganggu juga nanti dia. Kemudian dia katakan pada si anak, wahai anakku, wahai muridku, ketika dia semakin besar, dia katakan, kalau seseorang itu idza kana Allahu ma'ahu wa nadirun ilaihi wa syahidun alaihi ayasihi, kalau Allah bersama seseorang dan melihat orang tersebut dan menyaksikannya, apakah orang tersebut akan berbuat maksiat? Si anak tadi berkata, tidak mungkin. Saya ingin tanya, bagaimana kondisi kita di bulan suci Ramadan? Ada nggak di antara kita yang akan buka puasa atau makan minum di satu ruangan yang tidak ada sesuatu atau tidak ada siapapun di situ? Pasti tidak ada yang melakukan. Ada seorang guru mengumpulkan murid-muridnya SD kelas 1. Masing-masing dikasih buah pisang. Silakan anak-anak pergi semua, cari di tempat yang tidak ada seseorang pun yang melihat kalian makan buah. Wah, anak-anak pada ngumpet semua. Cari tempat yang sepi. Terakhir ada satu murid yang datang. Kenapa kamu nggak makan buah pisang tadi? Dia katakan, bagaimana aku akan makan? Di setiap tempat, walaupun tidak ada manusia, Allah menyaksikanku. Nah ini. Jadi ada anak yang kecil pun yang sudah tertanam iman di situ. Nah,
jadi mengenal Allah itu sendiri kita rasakan di bulan puasa kok hebat sekali. Kalau perasaan tadi Allah menyertaiku, melihatku, menyaksikanku dan dimanapun berada, walaupun sendirian, dia akan buka HP, ada yang maksiat dijauhkan, Allah melihatku. Atau apapun dia tidak akan lakukan. Yang kedua ingin saya jelaskan di sini pentingnya rumah tangga itu memilih lembaga pendidikan yang anak-anak ini bisa selamat. Ada seorang guru di salah satu ayat, kalau di negeri kita ini banyak juga, walaupun sekarang sudah semakin banyak SD, ITS, sekolah dasar Islam terpadu. Tapi 10, 20, 30 tahun yang lalu masih sedikit, sehingga banyak orang tua itu menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang guru-gurunya non-muslim. Nah, di salah satu lembaga pendidikan, ini guru ini on mission, dia punya misi, dia tahu yang mayoritas di kelas ini anak-anak muslim dan muslimah. Bagaimana caranya supaya keyakinan dan akidah anak ini bisa dirusak? Dan suatu saat si guru tadi, dia wali kelas. Di hari-hari pertama, kedua, sampai sepekan, 2 pekan, 3 pekan, dia bagi coklat untuk anak-anak. Sehingga si murid-murid ini, anak-anak ini sudah semakin dekat sama si guru tadi. Kasih coklat, dikasih makanan. Di akhir bulan si guru tadi mengatakan, wahai anak-anakku, seluruh yang di meja depan si guru ini dia katakan pada si anak demikian. Anak-anak melihat apa ini? Kacamata Pak Guru. Berarti kacamata ada atau tidak? Ada, semua teriak. Kemudian si guru tadi mengambil apa aja yang di depan dia. Apa ini anak-anak sekalian? Pulpen. Kalian melihat? Melihat. Berarti pulpen ini ada? Ada. Apa ini anak-anak? Botol air. Mereka teriak semuanya. Berarti air ini, botol ini ada? Ada. Seluruh yang di meja ini ditampakkan kepada si anak. Kemudian si guru tadi mengatakan, anak-anak melihat Bapak Guru? Melihat. Berarti siapa? Berarti Bapak Guru ada. Anak-anak sekalian melihat Tuhan, melihat Allah? Coba ini setelah 10-15 pertanyaannya. Kami tidak melihat, berarti ada atau tidak? Hampir semuanya itu teriak tidak ada. Pertanyaannya, ketika keyakinan anak ini dirusak, yang pertama bertanggung jawab kelak di hadapan Allah siapa? Orang tuanya. Si anak mengatakan, bapak aku yang menyekolahkan aku di situ. Ya Allah, adili dia. Saya tidak tahu lembaga pendidikan di Amsterdam, mudah-mudahan kita sudah punya sekolah sendiri. Ada salah satu anak, Bapak Guru, saya ingin seperti Bapak. Senang si guru. Apa yang diungkapkan oleh guru tadi, dia ungkapkan semuanya. Terakhir dia katakan, anak-anak melihat aku, teman, lihat kamu teman kita semua. Anak-anak melihat Bapak Guru kita, melihat Bapak Guru ada atau tidak? Ada. Anak-anak melihat otak dari guru kita. Melihat otaknya atau tidak? Tidak. Berarti guru kita ini punya otak atau tidak? Semua teriak, guru kita tidak punya otak. Kalau guru kita tidak punya otak, tempatnya di mana? Ya rumah sakit jiwa sana. Pertanyaannya, siapa dengan izin Allah yang bisa menyelamatkan teman-teman semua itu? Si anak tadi. Dari mana dia dapatkan iman? Dari rumah, dari ibu bapaknya. Tanamkan iman itu pertama di rumah. Jadi bapak pun, ibu pun harus jujur, tidak boleh bohong, harus semua jadi contoh si anak tadi. Dan pasti si bapak dan ibu tadi berdoa di tengah di penghujung malam agar anak-anaknya diberikan iman. Jadi mengenal Allah itu dasar semuanya. Tanpa ada itu ya selesailah sudah. Sehingga kita selalu berupaya bagaimana agar kita mengenal Allah dengan penuh sopan santun. Para solihin mengatakan, ya Allah, karuniakan kepadaku untuk mengenalmu dengan penuh akhlak dan sopan santun. Allahumma rzuqna ma'rifataka yashabul adab.
wal ilm yashabuhu an-nafa wa amalan yashabuhu al-qabul. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di lampu-lampu merah, ini yang biasa di beberapa tempat di daerah-daerah atau di negara yang sering terjadi pelanggaran, sudah disiapkan kamera. Sehingga salah satu atau seseorang mendapatkan panggilan, dia dikenakan denda $150. Diperhatikan ya. Dia datang ke kantor polisi. Saya tidak melakukan pelanggaran. Dari mana buktinya? Oh baik. Rupanya ada CCTV di rekaman tadi. Ini pelanggaran yang terjadi. CCTV-nya sebelumnya pas kena lampu merah tadi, melanggar tadi, dan sesudahnya. Dia nggak bisa apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat 29. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'lamun. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Dalam firman itu Allah berfirman di dalam surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 29, inilah kitabku, catatan dari perbuatan makhluk tadi. Yantiqu alaikum bil haq, menuturkan semua dengan kebenaran. Inna kunna nastansikhu ma kuntum, dan kita semua, dan sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mencatat seluruh amal perbuatanmu. Nah, kalau di dunia saja sudah terbukti pelanggaran tadi, apalagi nanti di akhirat. Sehingga ditambah lagi dengan surat Kahfi, surat yang ke-18, surat yang ke-18 ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wudi'al kitab, nanti diletakkan kitab tersebut. Ini kitab, masing-masing kita telah akan memiliki kitab tersebut. Fataral mujrimina mushfiqin, engkau akan melihat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat kesalahan, orang-orang yang berbuat dosa, musyfiqin, ketakutan. Ketakutan dengan apa yang ada dalam kitab tersebut. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya wailatana, aduhai celakanya kami. Ya wailatana, ma li hadzal kitab. Apa yang ada di kitab ini semua tercatat, yang kecil maupun yang besar. Nah, jadi yang ingin saya garis bawahi, ilmu pengetahuan sekarang mampu mencatat semua pelanggaran, apalagi nanti di akhirat. Sehingga semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita juga berhati-hati. Semakin kita tahu memang Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi Allah pun Maha pedih azabnya dan Maha siksaan yang luar biasa, itu sendiri harus kita jaga. Saudara-saudara sekalian, hidup ini memang banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak segala-galanya. Ada seseorang mendatangi orang yang bisa mengukir sesuatu di cincin. Dia bawa cincin. Tolong tuliskan di cincinku ini sesuatu yang kalau aku lihat, aku akan terus mengenang sesuatu yang bagus. Buat pelajaran untuk diriku. Si orang yang sering menulis tulisan-tulisan di cincin tadi, berikan waktu sepekan. Setelah sepekan, dia dapatkan tulisan tadi. Dalam bahasa Inggris ditulis, this too shall pass. This too shall pass. Yang ini pun akan berlalu. Oleh itu, apa yang kita hadapi, semua juga akan berlalu. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya pun akan
akan binasa yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang dalam keadaan senang, jangan terus berpikir senang terus, akan berubah lagi. Yang susah pun jangan berpikir hidup ini akan susah terus. Semua akan berjalan. Lihat selalu ke depan. Jangan sering melihat kesepian. Selalu optimis. Kita memiliki Allah yang Maha Pengasih, Penyayang. Allah itu senang kalau dipuji oleh hambanya. Ketika kita memohon, puji Allah dengan sepuji-pujian yang paling tinggi. Engkaulah Tuhanku, Rabbul Karim, yang Maha Pengampun, Pengasih, Penyayang. Puji segala-galanya. Dan selalu optimis, selalu yakin bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Jangan pesimis, bahkan ya saya mohon maaf mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu, jangan sampai ungkapan kata-kata yang tidak bagus. Apa itu pada anak, pada suami, pada istri, yang kita ungkapkan itu bisa doa juga. Jadi hati-hati, selalu ungkapkan yang indah-indah. Apa buktinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dia menjenguk salah satu orang yang usianya juga sudah tua, orang Badui lah, orang Muslim di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam kondisi sakit. Rasul mengatakan tidak mengapa, la ba'as, tahurun insyaallah. Ini doa yang selalu dibaca oleh Rasul ketika menjenguk orang sakit. La ba'as, artinya kau nggak perlu berpikir, sabar. Tahur artinya dengan sakit ini dosa-dosamu pun akan terhapus. Kemudian orang tadi mengatakan, kalla bal humma tafur. Dia mengatakan, aku tidak yakin. Ini bahasa yang kurang bagus. Tetapi panasku ini mendidih dalam tubuhku. Nah ini ala syekhin, pada orang yang tua, tusiruhu al-maqbara, artinya dia katakan panasku yang ada di tubuh ini mendidih dan akan membawa diriku kepada kematian itu sendiri. Ini kan tidak optimis. Maka didoakan Rasul. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, na'am tidak. Kalau demikian dia akan terjadi. Benar, besoknya udah nggak ada, itu sudah meninggal. Jadi kata-kata apakah dari bapak, dari ibu, dari siapapun atau untuk diri seseorang, contoh umpamanya dia kondisinya miskin, terus dia ngomong, ya udah memang hidup saya ini susah aja, akan susah terus. Hati-hati itu. Jadi jangan suka berbicara yang begitu. Kamu ini begini, kamu selalu celaka, akhirnya celaka beneran. Kepada anak, memang anak kamu ini adalah anak durhaka, akhirnya durhaka bener. Jadi hati-hati mengungkapkan kata-kata yang tidak bagus. Kita diperintahkan selalu optimis. Kalau sakit, optimis, insya Allah akan diberikan kesembuhan untuk kembali bersyukur, beribadah. Jadi yang indah-indah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senang kalau seseorang itu selalu optimis. Jadi kata-kata ini harus ekstra hati-hati. Jadi penting sekali untuk kita itu berhati-hati dalam berkata-kata. Kemudian saya juga melihat di sini banyak yang hadir pun masih memiliki orang tua, masih punya orang tua. Ya mungkin ada di Indonesia atau mungkin orang tuanya di sini. Saya ketika keliling di Indonesia jumpa dengan seseorang, saya tanyakan, ibu bapakmu masih ada tidak? Masih ada. Kapan kamu ketemu? Ya paling setahun sekali atau 2 kali. Tapi kan kamu punya HP. Ya saya telepon 3 kali sepekan, kadang-kadang 2 kali. Saya katakan, kenapa tidak tiap hari kamu telepon? Dengan wifi free. Ya tidak memberikan jawaban, cuma saya katakan, apa tidak ingat kamu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul bersabda, rawima anfun man adraka abawaihi ilaihima au ahadihima walam yadkhulil jannah. Sungguh merugi, sungguh manusia yang tidak beruntung, ya manusia yang sengsara, yang mendapatkan kedua orang tuanya ketika dalam kondisi mereka sudah tua,
atau salah satunya tidak masuk surga lagi. Artinya kalau seseorang mendapatkan kedua orang tuanya di masa tua mereka kemudian tidak masuk surga, ini orang ini sungguh ya ruginya kan luar biasa. Bahkan di dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan, mereka-mereka yang durhaka kepada ibu bapaknya, azabnya tidak tunggu di akhirat, di dunia dia rasakan. Dunia dirasakan. Dan kalau kita baca sejarah, yang kita lihat orang-orang yang berhasil. Lihat mereka-mereka yang berhasil, bagaimana dia dengan ibu bapaknya? Pasti birrul walidain, pasti dia taat dengan kedua orang tua. Kemarin dalam pengajian majelis Selasa saya jelaskan. Jadi kita di Jakarta itu punya pengajian Selasa malam. Kita bahas di situ dari kitab Nasoeh Diniyah wal Wasaya Imaniyah, nasihat-nasihat agama yang ada dalam kitab karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini tokoh yang ya saya terus terang melihat tulisan-tulisannya dan syair-syairnya luar biasa sekali. Itu setiap Selasa malam jam 8, mungkin kalau di sini jam 4 sore. Kadang-kadang 2 kali pengajian dari kitab itu, kemudian pekan berikutnya kita menjelaskan tentang cerita para anbiya dan para rasul. Saya jelaskan yang namanya durhaka itu bukan hanya dengan kata-kata, kadang-kadang dengan pandangan, kadang-kadang dengan kata-kata, kadang-kadang dengan ungkapan, bahkan durhaka setelah orang tua meninggal juga. Umpamanya dengan pandangan ayah dan ibunya berbicara tapi dia nonton di HP aja, ini durhaka. Ini perhatikan ya. Jadi ibu bapaknya ngomong ya biasa aja, dia ngurusin dengan yang lain. Ini melukai orang tua dan itu termasuk durhaka. Kalau dengan kata-kata udah jelas, dikeraskan suaranya itu selesailah durhaka. Ya. Atau dia tidak memukul orang tuanya, tapi orang tuanya berkata dia apa itu? Dia naikkan tangannya begitu. Artinya dia sepelekan omongan orang tua tadi. Ini orang tua yang tidak paham tentang kondisi zaman ini, kemudian dia mengisyaratkan bahwa kata-kata itu tidak benar semuanya. Itu durhaka. Dan termasuk durhaka ketika orang tua yang sudah meninggal, mendoakan pun tidak. Rabbighfirli wa liwalidayya, itu tidak dilakukan juga. Atau mengirim Al-Fatihah mendoakan untuk disampaikan, Allah sampaikan pahala yang disampaikan pada orang tua, tidak dilakukan. Kalau seseorang melakukan hal yang demikian, maka biasanya anak-anaknya pun akan durhaka pada dia. Birru aba'akum taburrukum abna'ukum. Berbakti, taatlah kalian kepada kedua orang tua kalian, anak-anak kalian akan taat. Saya dalam pengajian kemarin saya ceritakan, memang sangat menyedihkan sekali. Ada seorang ibu punya anak kakak beradik, yang adik perempuan, yang kakak laki-laki. Pasti anak-anak orang tuanya, suaminya meninggal. Dia penjual roti di pinggir kota. Artinya bukan roti yang kelas lah. Yang penting bisa menghidupi anak-anaknya. Yang perempuan nikah duluan di bawah suaminya. Yang laki dia dorong untuk terus sampai selesai S1. Dia biayai. Nah, ketika si anak tadi sudah sukses mendapat pekerjaan di kota, si ibu tinggal. Udah profesinya dia tinggal. Rumahnya masih ada di kampung. Sepekan dia tinggal sama anak, 2 pekan, 3 pekan dia udah nggak betah karena menantunya ini menyepelekan dia. Jadi tidak ihtiram, tidak menghormati. Akhirnya dia berbisik dengan anaknya, aku akan balik ke kampung. Si anak tidak menanya apa, tapi dia tahulah bahwa salah satu penyebabnya itu adalah istri yang membuat si ibu ini sudah nggak betah tinggal di rumah tadi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ditengok oleh si anak. Sampai punya anak 2 coba. Tahun pertama masih lah sekali 2 kali, tapi berikutnya udah nggak pernah datang.
Dan menantunya ini kalau si ibu datang merasa dia itu sebab posisi anak ini bagus, pekerjaannya juga bagus, dan ya dia termasuk salah satu direktur di salah satu perusahaan. Sampai otaknya sudah dicuci oleh si menantu tadi. Si menantu mengatakan, sudahlah, selesaikanlah ibumu. Kamu hanya punya dua pilihan, kamu dengan ibu kamu atau berpisah. Artinya kalau kamu tidak selesaikan ibumu, maka kita berpisah dan anak-anaknya akan saya bawa. Berpisah itu ya ibunya dibunuh lah. Jadi otak yang udah dicuci, dia pulang ke kampung udah bawa pisau. Namanya orang tua pun, jadi orang tua ini perasaannya tajam. Dia katakan pada anaknya, wahai anakku, malulah kita dengan tetangga. Kamu gali tanah di samping rumah itu 2 meter, kamu letakkan ibu di situ. Ibu akan mati juga. Tapi supaya membuat istrimu itu senang, itu ada ayam, kamu potong aja udah. Tunjukkan darahnya pada istrimu. Benar digali lubang. Sampai kedalaman hampir 2 meter. Ketika digali tanah tadi, anak pun keluar keringat, ibu pun membersihkan juga keringat tadi. Bayangkan tuh, cinta dan kasih sayang ibu pada anaknya. Kenapa kamu capek-capek begini? Sudah ditinggal si ibu. Selesai ditinggal, langsung dia kembali ke kota. Dan rencananya itu ada, ya dibuat acara lah di rumah itu. Ketika si istri menyiapkan acara, ada lilin, makanan semua, sampai mereka tertidur karena si suami ini juga dari desa terlambat, tertidur dan lilin tadi jatuh semua, meja pun terbakar, rumah terbakar, dan seisinya terbakar semuanya. Jadi tidak tunggu di akhirat nanti. Dari kejauhan si anak tadi lari melihat rumahnya sudah habis, isinya habis, baru dia ingat ibunya lagi. Balik lagi dia ke sana. Sudah hari kedua, masuk hari ketiga. Didapatkan ibunya sudah meninggal. Kemudian masuklah dia ke rumah. Dia dapatkan di laci ada tulisan 1 lembar. Ini kata-kata ibunya, coba perhatikan. Wahai anakku, kecintaanku padamu melebihi jumlah bintang-bintang di langit. Ini ungkapan si ibu. Wahai anakku, cintaku padamu itu melebihi jumlah pasir-pasir di pantai. Dan yang ketiga, setiap roti yang aku buah itu aku sudah sisihkan untuk masa depanmu. Dikumpulin tuh. Dan benar ketika dibuka, setelah satu kotak itu banyak sekali uang di situ. Berpuluh-puluh tahun disisihkan oleh si ibu itu untuk si anak. Ibumu yang mencintaimu. Coba. Jadi anak-anak itu berhati-hati. Paling bagus orang tua memilihkan istri untuk anaknya. Bisa-bisa anak keliru. Keliru akhirnya durhaka juga. Tapi kalau istri yang dipilihkan, istri pun akan berpikir, saya nggak bisa main-main dengan mertua saya yang milih saya untuk anak itu ibu sendiri. Nah itu dia mertua saya. Dan untuk seorang anak wanita, kamu sekarang menjadi istri. Suatu saat kamu akan menjadi punya menantu juga. Kalau kamu lakukan akan terjadi pada dirimu. Tapi di sisi yang lain ada cerita yang menarik juga. Seorang anak laki-laki ditinggalkan oleh bapaknya usia dia 10 tahun. Dan ibunya dalam kondisi yang dari segi kejiwaan kurang sehat. Dia dengan ibunya terus sampai umur 30 tahun pun dia tidak menikah. Dia rawat ibunya. Sampai tensi si ibu tadi, kolesterolnya naik, tensinya naik. Di satu tempat memang tidak ada transportasi seperti saat ini. Dipikulah si ibu, dibawa ke spesialis penyakit dalam. Dan dokternya perempuan juga. Ketika si ibu tadi dirawat, muka si anak tadi diludahi oleh si ibu. Si
si anak tadi membersihkan mukanya dengan senyum-senyum. Kemudian dokter mengatakan, ini ibumu sakit, bawa ke rumah sakit jiwa. Si anak tadi tersenyum, ini pintu surga saya. Pintu saya masuk surga dari sini. Masa saya taruh di rumah sakit jiwa? Selesai praktek dikasih obat, langsung tutup si dokter tadi praktek. Dia katakan, aku tahu definisi anak yang taat pada ibu bapaknya, tapi yang seperti ini baru aku lihat sekarang. Sambil dia meneteskan air mata. Ini luar biasa si anak. Nah, kalau anak yang tadi, ya udah, besoknya pun dia ke kantor, dipecat, dia keluar, tabrak mobil, meninggal. Habis tadi yang pertama tadi. Jadi Allah tidak akan menunda-nunda mereka yang durhaka. Tapi jangan pula orang tua tadi durhaka pada anak juga. Di zaman Sayyidina Umar ada seseorang datang kepada Sayyidina Umar mengatakan, wahai Amirul Mukminin, anakku ini durhaka padaku. Si anak udah usia 14-15 tahun. Si anak mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku siap dikenakan sanksi, tapi apa kewajiban ayahku? Kaget juga Sayyidina Umar. Kewajiban ayahmu ada 3. Yang pertama, ketika dia ingin menikah, dia cari istri yang solehah. Fadfar bidatid din taribat yadak. Cari istri yang punya agama, punya akhlak. Yang kedua adalah ketika engkau lahir, ayahmu memberikan nama yang baik untukmu. Dan yang ketiga, ketika engkau sudah saat itu belajar, disekolahkanlah kamu, didatangkan guru, dibawa ke masjid, datangkan guru ngaji. Si anak mengatakan, aku tidak mendapatkan ketiga-tiga dari bapakku. Istriku bukan ibu yang solehah. Kata-katanya kotor, tidak ibadah, kurang. Yang kedua, namaku yang paling jelek di kampung. Jadi nama dia itu kalau disebutkan tuh namanya nggak bagus. Ya, seperti sebagian masyarakat kita ini, ya saya nggak yakin di Amsterdam atau di Indonesia pun udah kurang. Dulu kan pokoknya lahir nunjuk apa di Quran sudah itu namanya. Kalau pas ditunjuk jahanam, bagaimana? Dan yang ketiga, tidak pernah aku mendapatkan pengajian dan diperintahkan untuk gembala kambing unta saja. Sayyidina Umar melihat si bapak diam saja. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, wahai saudara, wahai si fulan, engkau telah durhaka pada anakmu sebelum anakmu durhaka pada dirimu. Jadi itulah yang terlintaslah di hati kita pada saat ini, atau di hati saya. Memang cinta itu sendiri, cinta Allah, cinta kepada Allah dan Rasulnya itu segala-galanya, di atas segala-galanya. Kenapa saya katakan demikian? Kadang-kadang manusia itu ketika seseorang berbuat baik, dia siap mengabdi pada orang tersebut. Dia lupa yang punya keutamaan dalam mahabbah dan cinta itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ini, ada seorang mendapatkan pekerjaan di satu perusahaan atau pada orang tertentu memberikan dia gaji yang bagus, atau seseorang mendapatkan bantuan untuk bangun pesantren atau apa saja. Itu orang yang mendapatkan itu, dia siap berbuat segala-galanya. Dia lupa bahwa yang memberikan dia pekerjaan, bantuan dan segala-galanya, orang tersebut pertama, siapa yang menciptakan orang tadi? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siapa yang membuat orang tadi hatinya tersentuh pada dia? Bukan orang lain. Dialah Allah. Kenapa kamu tidak berikan cinta pada di sana? Kenapa kamu jadikan yang di sana ini nomor sekian? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaupun setiap detik kita bersyukur pada Allah, kita belum mampu membalas pemberian-pemberian Allah yang sangat banyak. Kalau kamu mau hitung-hitung nikmat yang Allah berikan, kamu tidak mampu menghitungnya. Kita sekarang duduk bisa berdiri, berapa banyak mereka yang duduk gak bisa berdiri. Dalam keadaan COVID, mau oksigen pun dijual sehari itu, yang satu tabung mungkin 550.000 atau mendekati 1 juta. Sekarang kita bernapas dengan tanpa kita membayar. Bukankah itu karunia Allah? Orang bisa tidur nyenyak. Kenapa kurang bersyukur? Seakan-akan rutinitas itu berjalan begitu aja. Jadi kalau kita setiap detik Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah,
belum mampu kita membayar. Berapa banyak kita menyebutkan nama Allah. Kalau kita mencintai Allah berarti kita akan sebut namanya selalu. Kalau kita mencintai Rasul berarti kita harus berselawat sering. Pertanyaannya, berapa kali kita beristighfar setiap hari? Berapa kali kita bersolawat? Kalau seseorang sering bersolawat pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti kan sampai kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 100 bagus, 500 bagus, 1000. Kemarin Dr. Jazuli cerita sama saya, ada seseorang bekerja di restoran ya, itu tasbih yang pakai hitungan itu, dia lihat dia hitung 12.000 kita waktu maghrib. Nanti sambil bekerja berzikir 12.000. Ada seorang usia 75 tahun hadir di pengajian, guru di pengajian tersebut di Masjidil Haram, dia menjelaskan keutamaan beristighfar. Selesai itu orang tua tadi mengatakan, Masya Allah, saya apresiasi kamu ketika menjelaskan bagaimana keutamaan istighfar. Saya setiap hari beristighfar tidak kurang dari 30.000 kali. Semua yang saya minta Allah berikan 30.000 kali. Coba. Sungguh bahagia mereka yang di akhirat nanti terima kitab istinya dengan istighfar, salawat pada Rasul ini. Waduh, itu beruntung sekali. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, mungkin kalau di Amsterdam ini nggak begitu banyak orang yang susah, tapi kita mampu membuat sesuatu yang di negara lain, di Indonesia tersenyum dengan sebab kita juga. Semakin banyak kita membuat orang lain tersenyum, insya Allah kita akan berjumpa dengan Allah dengan wajah tersenyum pula. Pasti itu. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kamu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Manfaat itu tidak mesti dengan uang, dengan kata-kata yang indah, menasihati, menyatukan yang mereka yang bermusuhan. Kita jangan kalah dengan makhluk-makhluk Allah yang tidak bernyawa. Kita jangan kalah dengan makhluk-makhluk Allah yang tidak diberikan otak dan tidak punya beban taklif untuk ibadah. Contoh, tidak pernah kita lihat buah mangga, pohon mangga itu memakan mangganya. Tidak pernah. Pohon yang rindang memberikan oksigen untuk manusia. Jadi ini sebagai penutup, semua itu adalah untuk kepentingan orang lain. Lautan tidak pernah memakan ikannya. Lembu yang kita ambil susunya tidak pernah meminum susunya. Semua untuk manusia. Pertanyaannya, kalau mereka terus apa yang kita lakukan? Kita mampu melakukan pasti. Ya. Semut pun, sehingga dalam surat An-Naml surat 27 ayat 18, surat 27 ayat 18, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perang semut. Hatta idza atau ala wajin namli qalat namlatun. Ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya sampai di lembah semut, seekor semut mengatakan, "Ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum." Wahai para semut-semut, masuklah kalian ke rumah-rumah, tempat-tempat persembunyian, selamatkan diri kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, agar kalian tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak mengetahui. Bayangkan seekor semut, dia mikiri umat. Sekarang pertanyaan kita, sejauh mana kita memikirkan orang lain? Sekurang-kurangnya suami, istri, anak-anak kita. Kalau semut pun yang tidak diperintahkan sholat, tidak diperintahkan semuanya, masih punya perasaan yang indah sedemikian. Dan masih punya husnuzon. Kalau kalian diinjak-injak, mereka tidak tahu sejauh mana husnuzon kita, baik sangka kita pada Allah, sejauh mana baik sangka kita pada sesama anak bangsa, yang semuanya kita harus bergandengan tangan. Tadi sudah dijelaskan, kebersamaan
kunci keberhasilan kita dan kesuksesan kita. Semua yang bergerak di alam ini semua amal jamaah. Seluruh alam semesta ini bergerak secara kolektif, tidak ada yang sendiri-sendiri. Planet bergerak bersama-sama dengan aturan yang sudah sempurna. Ikan di lautan kemana-mana juga rombongan. Bahkan untuk ke akhirat kelak kita harus bersama-sama. Cari rumah seseorang kadang-kadang sendirian pun tersesat kita. Ya. Apalagi perjalanan menuju akhirat. Semoga kita bersama-sama di dunia dan insya Allah kita bersama-sama masuk pada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna hubbaka, karuniakan kepada kami semua ya Rabb cintamu, cinta orang-orang mencintaimu, cinta amal saleh yang membawa kami untuk berjumpa denganmu, dan karuniakan kepada kami cinta untuk berjumpa denganmu ya Rabb, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jubri, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat ilmu yang diserap oleh kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan surat Al-Asri dan kifarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jemaah semua, kita melaksanakan sholat asar dulu karena bertepatan dengan tausiah anak